Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prizal dengan stambu 083 2021 0010. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 3, yaitu jenis-jenis bisnis dan mengapa perusahaan tersebut masuk ke dalam jenis bisnis tersebut, dan kaitannya dengan ciri-ciri suatu bisnis yang meliputi jumlah produsen, jumlah konsumen, jenis barang, dan mudah atau tidaknya masuk ke dalam bisnis tersebut. Yang pertama yaitu bisnis monopsoni. Bisnis monopsoni ialah keadaan di mana suatu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Contohnya saja yaitu PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN dan PT Pupuk Indonesia. Yang pertama yaitu PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN merupakan perusahaan energi terbesar di Indonesia dan menjadi satu-satunya pembeli listrik di pasar energi dalam negeri, sehingga PLN memiliki kekuatan untuk menentukan harga beli listrik dari produsen listrik swasta dan pihak lainnya yang ingin menjual listrik ke PLN. Jumlah produsen PLN sendiri memiliki kelompok unit induk distribusi di wilayah pusat hingga ke induk wilayah bagian. Jumlah konsumen yang dimiliki oleh PT PLN yaitu berdasarkan data terakhir tahun 2021 terdapat sekitar 79 juta pelanggan di seluruh Indonesia yang meliputi rumah tangga, bisnis, industri, dan pemerintah. Jenis barang yang diproduksi yaitu listrik, token listrik, meteran listrik, trafo listrik, kabel listrik, tiang listrik, genset. Mudah atau sulitnya masuk ke dalam bisnis PLN ialah menurut saya cukup sulit, karena PLN adalah badan usaha terstabilisasi dan menyediakan peran penting dalam penyediaan listrik negara. Namun, tidak berarti mustahil untuk masuk ke dalam bisnis PLN jika kita mengetahui pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan dengan bidang teknik listrik. Yang kedua yaitu PT Pupuk Indonesia. PT Pupuk Indonesia merupakan perusahaan milik negara yang berbasis di Indonesia dan memiliki fasilitas produksi di berbagai daerah. Jumlah produsen PT Pupuk Indonesia meliputi 5 perusahaan, yaitu PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, dan PT Rekayasa Industri. Jumlah konsumen PT Pupuk Indonesia yaitu berada pada semua lini petani, kelompok tani, perusahaan perkebunan, dan industri perusahaan lainnya. Jenis barang yang diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia yaitu pupuk Korea, amonia, NPK, ZA, Poska, KCL, pupuk organik, pupuk hayati, pestisida, hingga benih. Mudah atau sulitnya masuk ke dalam pupuk PT Pupuk Indonesia yaitu terbilang cukup sulit, karena persaingan di industri pupuk saat ini sangat ketat dan PT Pupuk Indonesia sebagai penghasil pupuk terbesar di Indonesia memiliki standar dan prosedur yang ketat untuk menjadi mitra bisnisnya. Yang kedua yaitu bisnis oligopoli. Bisnis oligopoli ialah situasi di mana hanya ada satu atau beberapa perusahaan atau produsen besar yang menguasai pasar dan menguasai persaingan di industri tertentu. Dalam bisnis ini, perusahaan besar memiliki kekuatan yang signifikan untuk mempengaruhi harga dan kualitas produk. Dua contoh bisnis oligopoli yaitu PT Telkom Indonesia dalam industri komunikasi dan PT Semen Indonesia dalam industri semen. Yang pertama yaitu PT Telkom Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, telekomunikasi, dan informasi di Indonesia. Jumlah produsen. Perusahaan ini tidak menghasilkan suatu barang, namun sebagai perusahaan jasa dan jasa telekomunikasi dan informasi, perusahaan ini tidak memproduksi barang seperti perusahaan manufaktur. Jumlah konsumen yaitu yang pertama Telkomsel, layanan operator seluler yang memiliki sekitar lebih dari 168 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Yang kedua IndiHome, yaitu layanan internet dan televisi kabel yang memiliki lebih dari 10 juta pelanggan Indonesia. Yang ketiga Telkom Metro yang memiliki layanan jasa IT
dengan konsumen, perusahaan, dan organisasi di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Telkom Sigma, memiliki layanan solusi digital dan pelanggannya itu korporat dan pemerintah. Jenis jasa yang diproduksi yaitu Telkomsel berupa paket data, telepon, dan SMS. IndiHome memproduksi paket internet dengan kecepatan berbeda-beda dan layanan TV kabel dengan pilihan saluran yang berbeda-beda pula. Pada Telkom Metra memiliki jasa cloud computing dan pengembangan aplikasi. Dan Telkom Sigma memiliki jasa big data analisis dan keamanan cyber. Mudah atau sulitnya masuk ke dalam bisnis ini ialah tentu saja sangat sulit karena memerlukan persiapan yang matang, karena Telkom Indonesia merupakan perusahaan terkemuka dan memiliki pangsa pasar yang besar dan sangat kompetitif, namun dapat bermitra melalui kerjasama dan inisiatif. Yang kedua yaitu PT Semen Indonesia, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan semen, serta produsen semen terbesar di dalam negeri dan dengan kapasitas produksi mencapai 40 juta ton per tahun. Jumlah produsen PT Semen Indonesia yaitu memiliki beberapa pabrik semen di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Jumlah konsumennya sendiri yaitu PT Semen Indonesia memasok semen ke proyek-proyek konstruksi, perumahan, jalan raya, infrastruktur, serta industri pengolahan mineral dan kertas. Jenis barang yang diproduksi yaitu semen portland, semen pozzolan, dan semen slag. Mudah atau sulitnya masuk ke dalam bisnis perusahaan ini? Menurut saya itu sangat sulit karena perusahaan ini merupakan perusahaan besar dan memiliki persyaratan yang ketat untuk para karyawan dan pekerja baru. Tujuan rekrutmen yang ketat dan bersaing ialah untuk mendapatkan karyawan yang sesuai kemampuan dan keterampilan yang berkompetensi guna memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang ketiga yaitu bisnis oligopsoni. Bisnis oligopsoni merupakan situasi di mana hanya beberapa pembeli yang dominan di pasar dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga barang atau jasa yang dibeli dari produsen atau penjual. Dua contoh perusahaan oligopsoni di Indonesia yaitu perusahaan pengolahan kelapa sawit dan perusahaan industri baja. Yang pertama yaitu perusahaan pengolahan kelapa sawit, merupakan perusahaan yang menghasilkan produk turunan kelapa sawit seperti kelapa sawit mentah, minyak kelapa sawit mentah atau CPO, minyak goreng, margarin, sabun, dan lain sebagainya. Serta jumlah produsen yang dimiliki oleh perusahaan pengolahan kelapa sawit seperti perusahaan besar Sinarmas, Wilmar International, Musimas, dan Golden Agri Resort, serta ribuan produsen kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah konsumen perusahaan pengolahan kelapa sawit berada di berbagai sektor industri baik domestik maupun internasional, seperti industri makanan dan minuman, kosmetik, industri deterjen, biofuel, dan industri farmasi. Jenis barang yang diproduksi oleh perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit yaitu minyak kelapa sawit mentah atau CPO, margarin, minyak goreng, kemudian sabun yang terdiri dari sabun mandi, sabun cuci piring, pakaian, sabun pakaian, kemudian biodiesel, fatty acid, dan gliserin. Mudah atau sulitnya masuk ke dalam perusahaan ini tergantung pada berbagai faktor seperti ketersediaan posisi dan persyaratan pekerjaan, kualifikasi pendidikan dan pengalaman, koneksi, persaingan, dan lokasi. Kedua yaitu perusahaan baja, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan berbagai jenis baja untuk berbagai kebutuhan industri dan konstruksi. Jumlah produsennya sendiri yaitu terdiri dari produsen besar seperti PT Krakatau Steel, PT Gunung Steel Group, PT Basic, PT Bakri Steel Industry, PT Stainless Indonesia, PT Esar Indonesia, dan masih banyak perusahaan produksi baja yang terdapat di Indonesia. Jumlah konsumen perusahaan baja sangat banyak, namun dapat diketahui bahwa perusahaan baja dapat memasok produknya
ke berbagai perusahaan dan organisasi yang membutuhkan baja untuk proses produksi dan konstruksi. Contohnya saja PT Krakatau Steel memasok produknya ke sektor industri dan konstruksi seperti otomotif, galangan kapal, jembatan, dan pipa. Jenis barang yang diproduksi oleh perusahaan baja yaitu baja struktural, baja pipa, plat baja, baja galvanis, baja canai panas, baja canai dingin, dan kawat baja. Mudah atau sulitnya masuk ke dalam perusahaan ini tergolong sulit karena mengapa? Karena industri ini membutuhkan modal yang besar dan persaingan yang sangat ketat. Selain itu, harus memenuhi persyaratan teknis dan standar kualitas yang tinggi serta memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Yang keempat yaitu online business. Online business merupakan suatu bentuk bisnis yang menggunakan teknologi internet sebagai platform untuk melakukan transaksi jual beli produk atau jasa secara online. Transaksi dilakukan di situs web atau aplikasi yang disediakan oleh penjual. Dua perusahaan online business yaitu misalnya Shopee dan Grab. Yang pertama yaitu Shopee. Shopee merupakan sebuah perusahaan platform e-commerce atau marketplace online yang menyediakan berbagai produk fashion, rumah tangga, elektronik, hingga produk makanan. Jumlah produsen. Shopee tidak memproduksi barang secara langsung, namun hanya menyediakan tempat bagi para penjual untuk menjual produknya kepada konsumen. Shopee memiliki penjual atau seller dari perusahaan besar hingga individu yang menjual produknya di platform tersebut. Jumlah konsumen. Sebagai e-commerce terbesar di Asia Tenggara, Shopee memiliki jumlah konsumen yang sangat besar pula dan terus bertambah seiring dengan perkembangan bisnisnya. Khususnya di Indonesia terdapat jutaan pengguna Shopee. Jenis barang yang terdapat pada aplikasi e-commerce tersebut mulai dari produk makanan dan minuman, pakaian, elektronik, aksesoris, produk kesehatan, hingga produk digital seperti voucher dan tiket. Mudah atau sulitnya masuk ke dalam bisnis tersebut. Secara umum dapat dikatakan mudah, terutama bagi penjual atau seller yang memiliki produk berkualitas dan mampu menawarkan harga yang kompetitif. Namun, masuk ke dalam bisnis Shopee juga memerlukan upaya dan strategi pemasaran yang tepat untuk menarik minat pembeli dan membangun reputasi bisnis yang baik. Yang kedua yaitu perusahaan Grab. Perusahaan Grab ialah perusahaan teknologi yang berbasis di Singapura dan menyediakan layanan transportasi daring, pengiriman makanan dan barang, serta pembayaran digital. Jumlah produsen. Grab tidak memproduksi barang secara fisik, namun sebagai penyedia teknologi. Grab memiliki teknologi dalam platform online yang dikembangkan oleh tim pengembang yang terdiri dari jutaan karyawan di seluruh wilayah operasinya. Jumlah konsumen. Perusahaan ini menyediakan berbagai layanan daring sehingga memiliki jutaan pengguna di seluruh wilayah operasinya di Asia Tenggara dan jumlahnya dapat berubah setiap saat. Jenis barang. Perusahaan ini menyediakan beberapa layanan, yaitu yang pertama layanan transportasi yang dapat diakses melalui aplikasi Grab, GrabCar, GrabBike, GrabHitch. Layanan pengiriman makanan seperti GrabFood, layanan pengiriman barang seperti GrabExpress, dan layanan pembayaran digital yaitu GrabPay. Mudah atau sulitnya masuk ke dalam bisnis ini tergantung pada seberapa baik seseorang dapat mengembangkan ide yang inovatif dan memenuhi kebutuhan pengguna. Untuk bersaing menjadi sulit bagi bisnis baru karena Grab telah lama beroperasi. Namun Grab menawarkan program Grab Ventures di mana mereka berinvestasi dan bekerja sama dengan bisnis-bisnis startup yang menawarkan solusi inovatif. Itulah tadi penjelasan beberapa jenis bisnis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.